wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pada siang hari ini. Kita melanjutkan proses belajar mengajar kita kelas kita ini. Dan seterusnya kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, anak-anak Bapak, sebelum kita mulai, silakan Anda berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya disiapkan. Siap, gerak. Hormat, gerak. Gerak, gerak. Pikiran kita, semoga Allah bukakan hidayahnya sehingga kita mudah menerima ibadah. Oke, untuk selanjutnya siapa yang tidak hadir hari ini? Apa kabarnya? Berapa orang yang tidak hadir? 3 orang. Oke, baik. Untuk hari ini kita akan mencoba untuk masuk kepada materi kita, ya. Yang pada hari ini kita sudah masuk kepada bab 5. Ini seharusnya ini adalah pertemuan yang kedua pada bab 5 ini. Ini adalah tujuan dari pembelajaran kita yang akan kita tuju pada hari ini. Tujuan pembelajaran pertama itu Anda akan menyimpulkan nanti apa itu kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Apa saja bidangnya? Bidangnya ada bidang pemerintahan, ada hukum, sosial, ekonomi, keagamaan, dan pendidikan. Nanti ini yang akan kita jabarkan satu persatu. Ya, akan kita cari melalui alat-alat atau sumber belajar yang kita punya. Dan yang kedua, dari pembelajaran kita pada hari ini, Anda akan menemukan tokoh-tokoh ilmuwan Muslim. Jadi kita akan tengok siapa yang menemukan apa yang ditemukan. Di sini akan kita lihat dan peranannya pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Jadi kita akan buka nanti tokoh-tokohnya sekaligus. Dan yang terakhir, ini untuk perkembangan sikap kita. Dari pembelajaran ini Anda akan menunjukkan nanti perilaku, sikap meneladani ilmuwan Muslim tadi. Bagaimana mereka? Bahkan ada ilmuwan itu nanti kita tengok pada usia dia yang masih belasan tahun, mereka sudah menjadi orang yang hebat. Sementara kita di usia itu masih di bangku sekolah juga. Oke? Baik, untuk pembelajaran sebelumnya, apa yang sudah kita pelajari? Bab yang sebelumnya? Sujud itu berapa yang kita pelajari kemarin? 3. Ada 3 ya. Yang tentu dengan nanti kita belajar sejarah ini, Anda akan paham kita itu Islam itu dulu hebat. Kalau kita hitung masa hari ini, Islam hari ini itu adalah Islam dalam kemunduran sebetulnya. Kalau dulu kita yang memegang kekuasaan, ilmu ini kita yang punya, ya. Bahkan orang belajar ke kampus-kampus Islam. Buku-buku ini kita yang menerbitkan banyak. Ulama-ulama kita yang menerbitkan buku-buku acuan, apapun bidangnya pada saat itu. Oke ya. Jadi memang
Dengan kita belajar sejarah ini nanti anak-anak akan semakin bangga. Kita bangga menjadi umat Islam. Kita bangga kita telah dilahirkan oleh Islam. Ini adalah agama yang mulia. Tidak hanya mengangkat martabat orang di hadapan Allah, tetapi juga dengan agama ini juga mereka bisa menimbulkan peradaban-peradaban. Oke, baik. Untuk kita masuk dalam kegiatan inti pembelajaran kita, tahap pertama ini Anda akan mengamati. Dari mengamati ini, nanti Anda akan Bapak minta beberapa pertanyaan. Coba silakan bertanya. Silakan disimak ini terlebih dahulu. Baik, Anda sudah menyaksikan tadi videonya. Itu bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Dari apa yang Anda amati, ada yang perlu Anda tanyakan? Nah, silakan. Damaskus itu di mana? Kalau kita tengok di petanya, ini Damaskus itu berada di bawah Turki. Dia antara Timur Tengah dengan Eropa posisinya. Ya, kalau kita tengok dia itu sekitarnya ada Irak, ada Iran, ya di bawahnya. Ini Iran, Jordan, ada ini dia di sini ya. Yang benua Eropa itu di sini, ini udah benua Eropa ini. Ya, jadi kalau kita tengok Damaskus itu posisinya sangat strategis. Baik, kita sudah masuk kepada tahap mengamati, menanya. Setelah itu kita masuk dalam kelompoknya masing-masing. Sesuai dengan berbagai kelompok, kita berempat kelompok, 3 putar aja meja belakang. Dan itu silakan nanti Bapak tengokkan apa yang mau dikerjakan di depan. Oke ya, silakan mulai bergerak. Bapak kasih waktu 1 menit saja. Ya, itu hukumnya berkaitan dengan hukum negara ya. Ini kita sudah selesai diskusi di kelompoknya. Seterusnya kita akan mempresentasikan. Ini di depan sudah ada teman-teman Anda untuk mempresentasikan. Mohon diperhatikan. Nanti kalau ada yang perlu dipertanyakan, silakan ditanyakan. Silakan, Hafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan menampilkan hasil presentasi kami. Bidang pemerintahan. Iwan Al-Prasail, teman-teman yang bertanggung jawab mengatur urusan terkait surat-surat kenegaraan. Iwan Al-Khatam, lembaga yang bertanggung jawab atas urusan perceraian, melakukan registrasi dan membuat salinan atas semua yang dibutuhkan khalifah. Kepada Nani sama silakan. Yang ketiga yaitu Iwan Al-Bayan, yaitu departemen yang bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatan negara. Kepada Mariana silakan. Iwan Al-Barid, departemen yang bertanggung jawab mengirim berita dari pusat ke daerah atau sebaliknya. Iwan Departemen Pertahanan yang bertanggung jawab atas urusan militer. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Silakan kalau ada yang bertanya, silakan terkait dengan bidang pemerintahan yang sudah dipresentasikan oleh teman Anda di depan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mahmud Rehan Al-Kasih. Bihan itu berasal dari bahasa Arab. Jika diartikan secara bahasa, artinya pemerintahan atau lembaga. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk pada penampilan kelompok selanjutnya. Silakan dipresentasikan apa yang sudah kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil presentasi kami, yaitu bidang pendidikan. 1. Khalid.
tokoh Muslim yang pertama kali menerjemahkan berbahasa asing, Abdullah bin Abbas dan Abbas bin Rabah. Tokoh Muslim di bidang fikih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kita Zaid bin Thabit, tokoh Muslim yang dipercaya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Nabi. Selanjutnya dijelaskan oleh Dara. Yang keempat adalah Hasan Al-Basri dan Abdullah bin Mas'ud, tokoh Muslim di bidang hadis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mumtaz. Al-Bukhari dari Al-Jamil Umar bin Al-Hudaybiyah, tokoh Muslim di bidang sahih. Sebelumnya, apakah ada yang mengatakannya? Oke, cut. Baik, kalau kita tengok dari apa yang sudah kita presentasikan pada hari ini, kita sudah melihat bagaimana kemajuan di bidang pendidikan. Tentunya di situ kita sudah melihat walaupun belum sempurna, karena proses penyempurnaan itu akan terus berlangsung sampai kepada sejarah peradaban Islam selanjutnya. Dan tentunya untuk pada pembelajaran kali ini tentu ada perilaku-perilaku sebagaimana yang dilakukan oleh ilmuwan muslim. Mereka gigih menuntut ilmu, bahkan mereka juga mampu melahirkan karya-karya yang akan menopang bagaimana kemajuan peradaban Islam itu sendiri. Baik, untuk itulah kesimpulannya pada hari ini. Dan untuk pada minggu depan, nanti Bapak akan kirimkan kepada Anda link di WA-nya. Setelah itu dari link itu Anda akan buat 5 pertanyaan langsung dijawab. Itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh video tersebut. Sehingga dengan demikian, itu tugas yang akan Anda kerjakan di rumah. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi pembelajaran yang bermakna, tentunya untuk mengetahui bagaimana sejarah Islam itu sendiri. Baik, mungkin itu saja, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.